Kali ini saya memberi judul adalah melayani dengan kekuatan baru. Saya ingin memulai dengan fakta bahwa banyak hamba Tuhan yang tidak berhenti ya, melayani karena justru tidak mengasihi Tuhan. Namun banyak hamba Tuhan menjadi lelah justru karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, mengasihi pelayanan. Tetapi lupa bahwa kasih yang terus mengalir keluar juga harus diisi dari sumbernya. Mereka sering berkata kepada jemaat, bersandarlah pada Tuhan. Tetapi diam-diam mereka sendiri bersandar pada kekuatan sendiri. Mereka juga bisa berkata jangan khawatir, tapi kadang mereka memikirkan jadwal, dana, konflik, penggembalaan, warga dan lain sebagainya, membuat mereka juga susah tidur. Para hamba Tuhan sering berkata kepada jemaat, Tuhan menyertai. Tetapi ketika semuanya sudah begitu menekan, ya, ada mengenai pelayanan, rapat, grup WhatsApp masuk, ada yang jam 10 minta telepon untuk sekedar meminta pendapat dan lain sebagainya. Mereka justru bertanya dalam hati, engkau di mana Tuhan? Dan disitulah Yesaya 40 ayat 31 sebagai ayat pada pagi hari ini berbicara dengan relevan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ayat ini ditulis bukan kepada orang-orang yang pada saat itu sedang santai, ya. Mereka sedang bergembira, sukacita, tetapi ayat ini diberikan kepada umat yang letih. Yesaya 40 berbicara kepada umat Tuhan yang mengalami tekanan, pembuangan, kekecewaan, dan rasa seolah-olah Tuhan itu begitu jauh. Mereka bukan hanya lelah secara fisik, mereka juga lelah secara batin. Mereka merasa seperti sudah berjalan panjang, tetapi nggak sampai-sampai. Sudah berdoa kok belum ada yang berubah. Berharap tapi kenyataannya kok masih berat. Ini mungkin juga yang sering dialami oleh para hamba-hamba Tuhan, termasuk kita. Ada yang merasa lelah karena memberi tapi jarang menerima dukungan. Lelah juga karena selalu harus kuat di depan orang lain, di hadapan jemaat. Ada yang lelah karena hanya melihat hasil pelayanan tapi tidak melihat air mata di baliknya. Banyak orang melihat hanya seperti itu. Ada yang lelah karena pelayanan online juga membutuhkan kreativitas karena berbeda antara pelayanan online dan offline. Khotbah harus berbeda, ya. Nah, bahkan data masa kini menunjukkan bahwa kelelahan, ya, dalam pekerjaan dan kepemimpinan adalah persoalan yang nyata. WHO menjelaskan burnout sebagai fenomena pekerjaan yang muncul dari stres kronis, ya, yang tidak berhasil dikelola, ditandai oleh kehabisan energi, jarak mental atau sinisme, ya, mulai sinis terhadap pekerjaan dan menurunnya rasa efektif dalam pekerjaan. Hal ini bukan hanya dialami oleh para pekerja di secara umum, dalam dunia pelayanan pun juga ada para hamba Tuhan pernah serius mempertimbangkan untuk meninggalkan pelayanannya. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita jujur. Kadang di gereja kita punya budaya yang kurang sehat. Hamba Tuhan harus terlihat kuat. Kalau dicapek, kalau kelihatannya capek, dianggap kurang berdoa. Kalau sedih, dianggap kurang beriman. Kalau butuh istirahat, dianggap kurang komitmen. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan spiritualitas yang pura-pura kuat. Alkitab justru memperlihatkan hamba-hamba Tuhan yang menangis, takut, letih, bahkan ingin menyerah. Musa pernah berkata kepada Tuhan, kurang lebih, aku tidak sanggup memikul bangsa ini sendirian. Elia pernah duduk di bawah pohon dan berkata, cukuplah Tuhan. Yeremia juga demikian dikenal sebagai nabi yang menangis. Paulus dalam perjanjian baru pernah mengalami tekanan yang begitu berat sampai merasa dijatuhi hukuman mati. Tetapi kabar baiknya dari semua hal tersebut, Tuhan tidak pernah membuang hambanya yang lelah. Tuhan justru menghampiri mereka.
Dan inilah yang akan kita dengarkan dalam firman Tuhan. Kehadiran Kristus tidak selalu langsung menghilangkan beban pelayanan, tapi kehadirannya memulihkan hati pelayan sehingga dapat melayani dengan kekuatan baru. Yang pertama adalah Tuhan hadir di tengah kelelahan yang nyata. Yesaya berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan ayat ini tidak berkata orang-orang yang tidak pernah lelah mendapat kekuatan baru. Yang mendapatkan kekuatan baru justru adalah mereka yang sadar bahwa kekuatan lama sudah nggak cukup lagi. Kelelahan bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi kadang kelelahan adalah tanda bahwa kita adalah juga seorang manusia. Kita bukan juru selamat, bukan pelayan juru selamat ya. Seolah-olah menjadi juru selamat ya. Ini perbedaan besar. Kristuslah kepala gereja, kita bukan. Kristuslah gembala agung, kita bukan. Kristuslah pohon anggur, kita hanya ranting. Dan ranting tidak perlu berusaha menjadi pokok. Ranting hanya perlu tinggal melekat. Salah satu kisah yang menolong adalah kisah Elia dalam 1 Raja-Raja 19. Elia baru saja mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel. Api Tuhan turun, nabi-nabi Baal dipermalukan. Tetapi tidak lama kemudian Isabel mengancam nyawanya. Elia lari, ia duduk di bawah pohon arar. Ia lebih takut dan berkata, ia ingin mati. Kita baca dari 1 Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini suatu hal yang luar biasa ketika Elia sangat lelah. Tuhan tuh nggak memulai dengan teguran panjang. Tuhan tidak berkata, Elia di mana imanmu? Ya, kemarin kan saya baru menurunkan api. Hari ini kenapa kok sudah down? Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan memberi tidur, Tuhan memberi dia roti, memberi air. Dan kadang jawaban paling rohani untuk hamba Tuhan yang lelah adalah tidur yang cukup. Makan yang benar dan diam di hadapan Tuhan. Kita sering bisa menasihati jemaat, jangan mengambil keputusan besar saat emosi. Tetapi kita sendiri sering membuat keputusan pelayanan setelah misalnya tidur hanya 3 jam ya. Kita supaya menghilangkan kantuk, kita mau minum kopi 3 gelas. Lalu ini kita berkata hikmat. Padahal mungkin itu bukan hikmat, itu kafein. Tuhan tahu tubuh kita, Tuhan menciptakan kita dengan jiwa dan tubuh. Teologi yang sehat tidak memisahkan rohani dan jasmani. Inkarnasi Kristus mengingatkan kita bahwa Allah menghargai tubuh manusia. Yesus sendiri makan, tidur, dan menangis. Dan beristirahat. Ketika firman menjadi manusia, ia tidak menjadi manusia pura-pura. Ia sungguh-sungguh masuk ke dalam kelemahan manusia, namun tanpa dosa. Karena itu, kehadiran Kristus sebagai pelayan yang lelah bukanlah kehadiran yang menekan, melainkan kehadiran yang memulihkan. Yaitu tidak berkata, datanglah kepadaku semua yang produktif dan tidak pernah lelah. Justru ia berkata sebaliknya, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ia tidak mempermalukan orang letih. Ia justru mengundang mereka. Bapak dan Ibu, para hamba Tuhan yang terkasih, mungkin pagi ini ada yang juga tetap tersenyum di Zoom, tapi hati berat. Ada yang tetap melayani, tapi api di dalam mulai redup. Ada yang tetap mempersiapkan firman, tapi diam-diam merasa kering. Ataupun ada yang tetap menguatkan orang lain, tapi dirinya sendiri membutuhkan penguatan. Firman Tuhan pagi ini berkata, Tuhan melihat Kristus hadir. Ia tidak jijik dengan kelemahan kita. Ia tidak terkejut dengan kelelahan kita. Ia datang mendekat. Hal yang kedua adalah menantikan Tuhan berarti kembali melekat kepada sumber kekuatan.
Yesaya memakai kata menanti-nantikan. Di dalam bahasa Ibrani gagasannya bukan menunggu secara pasif. Seperti orang menunggu paket datang. Menanti Tuhan berarti berharap, melekat, dan mengikatkan diri kepada Tuhan. Ada gambaran seperti tali yang dipilih, semakin banyak serat yang dipersatukan, semakin kuat tali tersebut. Hati yang menanti Tuhan adalah hati yang kembali dipilih kuat, disatukan dengan kehendak, waktu, dan kehadiran Tuhan. Ini adalah hal yang penting karena banyak pelayan Tuhan tidak kehilangan aktivitas rohani, tapi kehilangan kedekatan rohani. Kita bisa baca Alkitab untuk menyiapkan khotbah, tapi tidak membiarkan Alkitab membaca hati kita. Kita bisa berdoa di depan umum, tapi jarang mencurahkan jiwa secara pribadi. Disinilah kita perlu membedakan antara bekerja untuk Tuhan atau berjalan bersama Tuhan. Tuhan memanggil kita bekerja, tapi pekerjaan tanpa persekutuan akan mengeringkan jiwa. Pelayan Tuhan bukan dimulai dari kebutuhan manusia, melainkan dari persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bapa mengutus anak, anak menebus umatnya, Roh Kudus menyertai dan menghibur, menguatkan dan memampukan gereja. Jadi pelayanan bukan proyek manusia untuk membantu Tuhan. Pelayanan adalah partisipasi kita dalam karya Allah yang sudah, sedang, dan akan Ia genapi. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu dan ya, ayat ini mungkin bukan ayat yang favorit untuk misalnya ada suatu panitia yang memiliki proyek, karena biasanya mereka lebih suka kalimat dalam ya, kita harus rapat, kita harus lembur, karena disitulah kekuatan kita. Tetapi Tuhan berkata di dalam pertobatan dan ketenangan, dalam berdiam diri dan percaya, ada kekuatannya hanya datang ketika kita berhenti berusaha dan menjadi pusat kendali. Menanti Tuhan bukan berarti malas. Menanti Tuhan adalah tindakan iman yang berkata, Tuhan, pelayanan ini milikmu sebelum menjadi tanggung jawabku. Jemaat ini milikmu sebelum menjadi bebanku. Masa depan gereja ini adalah dalam tanganmu sebelum ada dalam agenda rapat. Ada sebuah data yang menarik, tahun 2025, kalau ya, pekerja global itu turun 23% dari 2023 menjadi 21% di dalam tahun 2024. Keterlibatan para manajer pun menjadi turun dari 30% menjadi 27%. Dan ini menurut kalau memperkirakan penurunan yang mengakibatkan kehilangan produktivitas global lebih dari 400 miliar dolar. Dunia menyadari bahwa orang yang memimpin orang lain juga perlu dikuatkan, dilatih. Ya. Ini kalau lihat dari data-data tersebut ya, ada penurunan yang baik dalam tingkat pekerja ataupun dalam tingkat manager level. Jadi kalau dunia saja melihat dan menyadari bahwa memimpin orang lain perlu dikuatkan, apalagi gereja harusnya lebih bijaksana menjaga jiwa para pelayan. Namun kekuatan kita bukan hanya berasal dari pelatihan, retret, konseling, atau manajemen waktu. Meskipun semua bis itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kekuatan terdalam kita berasal dari kehadiran Kristus. Kristus bukan hanya teladan pelayanan, ia adalah sumber dari pelayanan. Kristus bukan hanya memberi tugas, ia memberi dirinya. Kristus bukan hanya berkata, pergilah, tapi juga berkata, aku menyertai kamu. Inilah teologi kehadiran yang sangat indah ya. Di dalam perjanjian lama, Allah hadir bersama umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Melalui kemah suci, melalui bait Allah. Tapi dalam Kristus, kehadiran Allah menjadi pribadi. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, ia tidak meninggalkan gereja seperti yatim piatu. Roh Kudus dicurahkan. Artinya kehadiran Kristus sekarang bukan dibatasi oleh ruang lagi. Bahkan melalui Zoom ini pun ya, di rumah masing-masing. Roh Tuhan hadir. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah.
Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan mereka melewati lembah kekeringan. Tuhan tidak selalu membawa mereka memutar menghindari lembah tersebut. Tetapi ketika kekuatan mereka ada pada Tuhan, lembah kering bisa menjadi tempat yang bermata air. Dan ini bukan menjadi motivasi kosong atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini adalah realitas anugerah. Kehadiran Tuhan tidak selalu mengubah peta perjalanan, tapi mengubah kualitas perjalanan kita. Maka kalau pagi ini kita bisa bertanya, apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan? Bukan itu lagi, tetapi apakah saya sedang melekat pada Tuhan ketika mengerjakannya. Yang ketiga, kekuatan baru dari Tuhan membentuk cara baru dalam melayani. Yesaya berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali tidak terbang tinggi hanya karena mengepak sayapnya lebih lebih cepat. Ia naik karena menangkap arus angin. Ini gambaran yang indah untuk suatu pelayanan. Banyak dari kita mencoba terbang lebih tinggi dengan mengepak lebih keras lagi. Tambah program, tambah rapat, tambah strategi, tambah jam kerja. Tetapi Yesaya mengajarkan kita bahwa kekuatan baru datang bukan dari kepanikan, melainkan dari menanti itu. Kekuatan baru bukan berarti kita tiba-tiba tidak punya masalah. Kekuatan baru berarti kita melayani dari posisi yang berbeda. Bukan dari ketakutan, tapi dari kepercayaan. Bukan dari ambisi, tetapi dari ketaatan. Bukan juga dari kekosongan, tetapi dari kepenuhan. Bukan untuk membuktikan diri kita, tetapi karena kita sudah diterima oleh Kristus. Ini sangat penting secara teologis. Injil berkata bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh keberhasilan pelayanan. Kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus, bukan oleh sejumlah orang yang hadir, bukan oleh seberapa rapi dari acara, bukan oleh seberapa banyak yang memuji khotbah kita, bukan juga oleh seberapa cepat kita membalas pesan dari jemaat. Kita melayani bukan supaya dikasihi oleh Tuhan, kita melayani karena sudah dikasihi oleh Tuhan. Kalau identitas kita melekat pada hasil pelayanan, kita akan mudah menjadi sombong saat berhasil, tetapi juga mudah hancur pada saat gagal. Tetapi kalau identitas kita melekat pada Kristus, kita bisa bersyukur saat berbuat dan tetap setia saat belum melihat buah. Kolose 1 ayat 29 berkata, itulah yang kuusahakan itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perhatikan keseimbangannya. Paulus bekerja keras tapi bukan karena tenaga kosong. Ia berjuang tetapi sesuai dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Jadi anugerah tidak membuat Paulus menjadi pasif, justru anugerah membuat Paulus menjadi kuat. Kekuatan Kristus bukan alasan untuk bermalas-malasan, melainkan sumber untuk setia tanpa membakar habis jiwa kita. Seperti juga yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat ini menolong kita melayani harus dengan kekuatan yang Allah berikan, bukan kekuatan gengsi atau juga berkompetisi. Tetapi kekuatan yang Allah berikan supaya Allah yang dipermuliakan. Ada banyak pelayan Tuhan yang sebenarnya tidak kekurangan aktivitas, tapi kekurangan sukacita. Ya. Mereka masih melayani, tapi mulai sinis ya. Mereka masih berobat, tapi mulai merasakan kepahitan. Masih memimpin, tapi kehilangan belas kasihan. Ini bahaya. Karena kita bisa tetap aktif dalam pelayanan, tapi hati kita, pikiran kita jauh dari Roh Kristus. Kehadiran Kristus memperbarui bukan hanya tenaga, tetapi juga motivasi. Ia mengubah, aku harus
dari kata aku harus menjadi aku bersyukur boleh. Ya. Ia mengubah semua bergantung padaku menjadi Tuhan bekerja, aku ikut ambil bagian. Ia juga mengubah aku tidak boleh gagal menjadi aku mau setia. Dan ia mengubah aku ingin dilihat menjadi Kristus harus semakin besar. Hagai 2 5 ayat Hagai 2 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozada, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ini ayat saya pikir cocok untuk kita para hamba Tuhan. Tuhan tidak hanya berkata bekerjalah, ia berkata bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Urutannya penting, kalau hanya bekerja kita bisa hancur. Tapi bekerjalah sebab aku menyertai kamu, itulah sumber semangat baru. Jangan takut karena roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita. Jangan takut karena gereja itu bukan milik manusia. Jangan takut juga kalau Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai. Jangan takut karena pelayan yang lahir dari Tuhan pasti akan ditopang oleh Tuhan. Yang keempat adalah semangat baru lahir ketika kita kembali melihat Kristus sebagai pusat pelayanan. Ada satu godaan halus di dalam pelayanan. Kita bisa buat pelayanan menjadi pusat, bukan Kristus. Kita bisa lebih mencintai pekerjaan Tuhan daripada Tuhan yang memiliki pekerjaan tersebut. Kita bisa lebih sibuk menjaga organisasi daripada menjaga persekutuan dengan Kristus. Membuka kalender daripada membuka hati. Kehadiran Kristus mengkoreksi hal tersebut. Ia mengingatkan bahwa pusat gereja bukan mimbar, bukan juga musik, bukan program, bukan gedung, bahkan bukan platform digital, bukan juga validasi dari begitu banyak validasi atau subscriber atau viewer dari media sosial. Pusat gereja adalah Kristus yang disalibkan, bangkit naik ke surga, memerintah dan akan datang kembali. Ketika Kristus menjadi pusat, pelayanan menjadi penyembahan. Khotbah bukan lagi pertunjukan, doa bukan formalitas. Kunjungan bukan tugas administratif. Rapat juga bukan menjadi penyaluran dari ego. Ataupun konseling bukan tempat kita menjadi seolah-olah pahlawan terhadap orang yang datang. Semua menjadi ruang untuk menyatakan kasih Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 berkata, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Perhatikan, menghibur hatimu dan menguatkan kamu. Tuhan tidak hanya menguatkan tangan untuk bekerja, dia juga menghibur hati. Karena tangan pelayanan yang kuat harus lahir dari hati yang dihibur Tuhan. Banyak orang mencoba menguatkan tangan, tapi mengabaikan hati. Akibatnya, tangan tetap bekerja, tetapi hati menjadi perlahan-lahan menjadi keras. Yesus datang bukan hanya untuk memberikan instruksi, tapi juga memberikan penghiburan kekal. Injil bukan hanya berkata lakukan ini. Yang dikatakan oleh Injil pertama-tama sudah selesai. Disalib Kristus menyelesaikan karya penebusan. Dari karya yang selesai itu kita melayani. Kita tidak melayani untuk menyelesaikan keselamatan. Kita melayani karena keselamatan telah dianugerahkan. Itulah sebabnya pelayanan kita selalu bergerak dari anugerah menuju ketaatan. Bukan dari rasa bersalah menuju kelelahan. Rasa bersalah mungkin bisa mendorong orang melayani sebentar, tetapi anugerah membuat orang setia dalam jangka panjang. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini apa yang dikatakan dalam ayat tadi,
bukan sukacita karena keadaan baik-baik saja. Ini sukacita yang berakar pada Allah. Di dalam pelayanan keadaan pohon ara juga sering tidak berbunga ya. Program nggak jalan, rencananya juga sepertinya meleset terus ya. Jemaat yang didampingi bertahun-tahun tetap membuat keputusan yang menyakitkan orang yang kita percaya ternyata mungkin mengkhianati atau mengecewakan. Dari tahun ke tahun persembahan bukannya semakin naik tapi semakin menurun. Respon terhadap pelayanan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi Habakuk mengajarkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun itu sangat mahal. Iman Kristen sering hidup di antara kenyataan dan namun. Kenyataan berkata aku lelah, namun Tuhan kekuatanku. Kenyataan berkata pelayanan berat, namun Kristus menyertai. Kenyataan berkata hasil belum terlihat, namun jerih payah. Ku tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Kenyataan berkata aku terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Ya, itulah ya. Jadi kata namun itu sangat mahal. Yang kelima yang terakhir, kekuatan baru membawa kita kepada ritme pelayanan yang sehat. Kita perlu berkata jujur, tidak semua kelelahan itu hilang hanya dengan satu khotbah yang menyentuh. Kadang kita perlu bertobat dari cara melayani yang tidak sehat. Ada orang yang kelelahan karena setia, tapi ada juga yang kelelahan karena tidak bisa berkata tidak. Ada yang lelah karena beban dari Tuhan, tapi ada juga yang lelah karena beban yang sebenarnya bukan dari Tuhan, melainkan dari ekspektasi manusia. Berusaha menjadi sempurna seperti Tuhan atau kebutuhan untuk selalu disukai. Yesus sendiri tidak menyembuhkan semua orang di Israel dalam satu hari. Dia tidak memenuhi semua permintaan. Dia sering menarik diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau Yesus, anak Allah yang sempurna, hidup dalam ritme doa, kerja, istirahat, dan persekutuan dengan Bapa. Siapakah kita sehingga merasa melayani tanpa ritme? Kita perlu belajar bahwa batas bukan menjadi musuh pelayanan. Batas adalah karunia. Hari Sabat bukan karena Allah ingin menghambat produktivitas manusia. Sabat adalah deklarasi iman. Dunia tetap berjalan ketika aku tidur. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Gereja tetap milik Kristus ketika aku beristirahat. Roh Kudus tetap bekerja ketika aku tidak sedang online misalnya. Tentu ini bukan alasan untuk malas. Ini panggilan untuk melayani secara manusiawi, bukan secara mesianik. Kita bukan Mesias kecil, kita saksi dari Mesias tersebut. Pelayanan sehat membutuhkan doa, firman komunitas. Bahkan dalam ayat tadi Yesaya 40 ayat 31 menggambarkan tiga kecepatan, terbang, berlari, dan berjalan. Ada musim ketika yang bisa kita lakukan hanya berjalan dan tidak lelah. Jangan meremehkan juga musim berjalan. Kadang kesetiaan terbesar bukan dari terbang tinggi, tapi tetap berjalan bersama Tuhan ketika langkah terasa berat. Mungkin pagi ini ada yang berkata, saya tidak sedang terbang, saya juga tidak sedang berlari. Saya hanya berusaha berjalan. Firman Tuhan berkata, itu pun anugerah. Berjalan tidak menjadi lelah adalah mukjizat juga. Tidak semua kemenangan berbentuk lompatan besar. Kadang kemenangan adalah bangun pagi, berdoa lagi, membuka Alkitab, mengampuni, melayani secara konsisten. Dan sebagai penutup, datanglah. Saya ingin mengatakan datanglah kembali kepada Kristus yang hadir. Kekuatan baru tidak terutama ditemukan dalam suasana baru, tempat baru, alat baru, atau tepuk tangan baru. Kekuatan baru ditemukan ketika kita kembali menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita membiarkan Kristus hadir bukan hanya sebagai tema khotbah, tapi sebagai pusat hidup kita. Bukan hanya sebagai nama di akhir doa, tapi sebagai sahabat jiwa. Yesaya 40 dimulai dengan kalimat penghibur. Hiburkanlah umatku. Sebelum Tuhan memberi panggilan, Dia memberi penghiburan. Sebelum umat berjalan, Tuhan menyatakan siapa Dia. Dia adalah pencipta yang mengukur langit dengan jengkalnya. Dia adalah gembala yang menggendong anak domba dan ia besar tetapi dekat. Ia bermaha kuasa tetapi lembut. Dan dalam Kristus kita melihat kepenuhan hal tersebut. Sekali lagi, di salib Kristus memikul beban dosa manusia. Dalam kebangkitan ia mengalahkan maut. Dalam kenaikan ia memerintah. Melalui Roh Kudus ia hadir dalam kedatangannya kembali. Ia akan menyempurnakan segala sesuatu. Maka pelayanan kita tidak bergerak menuju kekosongan.
pelayanan kita bergerak menuju kemuliaan. Jadi pagi ini jangan hanya meminta Tuhan memberkati pelayanan, mintalah Tuhan memperbarui hati kita. Jangan hanya berkata Tuhan pakailah aku, katakan juga Tuhan pulihkan aku. Jangan hanya berkata Tuhan buat pelayananku berhasil, tetapi katakan juga Tuhan biarlah aku tetap melekat kepadamu apapun yang aku lihat. Karena pada akhirnya semangat baru bukan sekedar emosi yang naik. Semangat baru adalah iman yang diperbaharui. Semangat baru adalah kasih yang dinyalakan kembali. Semangat baru adalah keberanian untuk berkata, aku akan melayani lagi. Bukan karena aku kuat, tetapi kayak Kristus hadir. Mari kita tutup dengan firman Tuhan dari Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah rahasia pelayanan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepintaran kita semata, bahkan dengan pengalaman yang begitu banyak, bukan juga karena teknologi, tetapi karena roh Tuhan. Dan kiranya Kristus yang hadir di tengah kita pagi ini memberikan semangat baru kepada kita, hamba Tuhan, yang letih dipulihkan, yang tawar hati dihibur, yang hampir menyerah diteguhkan, yang kehilangan sukacita dikembalikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah bukan siapa-siapa. Segalanya adalah dari anugerah-Mu Tuhan. Sering kami lupa ketika kami hanya menyandarkan diri kami hanya kepada diri sendiri Tuhan. Lupa bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar, yang bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, ketika kami akan melangkah, mengambil segala keputusan, tindakan, dan juga membuat rencana-rencana program dari kegiatan pelayanan kami. Biarlah itu hanya berpusat kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan, itu adalah juga hasil dari konstelasi antara hamba-hambamu di sini Tuhan dengan Engkau sendiri Tuhan. Sehingga mereka melihat apa yang menjadi bagian rencanamu terhadap mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa diri kami, untuk Kau pulihkan ketika kami merasa letih, untuk Kau pulihkan ketika kami juga merasa sedih. Dan biarlah Tuhan segala sesuatunya menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melangkah di dalam setiap musim. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin.